Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sholat Jum'ah, maka pergilah kamu sekalian untuk zikir kepada Allah, serta tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu bila kamu sekalian mengetahui. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marratan gufirat lahu dunubu samanina sanah. Barang siapa membaca sholawat untukku pada hari Jum'ah sebanyak 80 kali, maka diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Dan demikian juga diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa beliau Nabi SAW bersabda, Aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati fa innahu yaumun masyhudun liyashhaduhul malaikatu wa in akhadu yusalli alayya illa guritat alayya sholatuhu hatta yafragha minha. Perbanyaklah olehmu sekalian membaca sholawat untukku pada hari Jum'ah, karena sesungguhnya hari Jum'ah itu hari yang ditampakkan dan disaksikan oleh para malaikat. Dan tidaklah seorang yang membaca sholawat untukku sekali, kecuali sholawatnya itu ditampakkan atau disampaikan kepadaku sampai dia selesai membacanya. Sebab turunnya ayat ini yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sholat. Bahwa sungguhnya Nabi SAW adalah sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'ah. Tiba-tiba telah datang Dahyat Al-Kalbi dari berdagang di negeri Syam dan memukul tabuh, memukul genderang guna memanggil orang-orang. Karena kedatangannya maka orang-orang pun sama keluar kepadanya dan hanya tinggal 12 orang yang di dalam masjid. Lalu turunlah ayat Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Dan tatkala mereka itu melihat perdagangan atau permainan, maka mereka semua bertebaran menuju kepadanya dan meninggalkan engkau berdiri sendirian. Maka beliau Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsi biyadihi laulam yamqa haulai isna asyara rujulam minkum lasalal wadi naro. Demi Allah yang jiwaku di kekuasaannya, kalau sekiranya tidak ada yang tinggal
sebanyak 12 orang dari antara kamu sekalian, niscaya jurang ini mengalirkan api. Yaitu firman Allah Ta'ala, walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafsadatil ard. Dan kalau sekiranya Allah tidak menolak manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, niscaya bumi ini rusak. Al-ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa dia berkata, perjumatan itu wajib bagi orang yang antara dia dengan tempat jumatan itu terdapat jarak yang masih memungkinkan baginya untuk kembali ke daerahnya sesudah menunaikan jumatan itu. Perjumatan itu wajib bagi orang yang antara dia dengan tempat jumatan itu terdapat jarak yang masih memungkinkan baginya untuk kembali ke daerahnya sesudah menunaikan jumatan itu. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka jum'atan bi ghairi udrin falyatasaddaq bi dinarin. Fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Wa man taraka salasa jum'ati mutawaliyatin la tuqbalu syahadatuh." Barang siapa meninggalkan satu jumatan tanpa udzur, tanpa alasan, hendaklah dia mendermakan hartanya 1 dinar. Kalau dia tidak punya, maka setengah dinar. Dan barang siapa meninggalkan 3 jumatan berturut-turut, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Mani iktasala yaumal jum'ati kuffirat anhu dunubuh. Wa idza masya ilal jum'ati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khutwatin ibadata isrina sanah. Wa idza shallal jum'ata ujira bi amali mi'atai sanah." Barang siapa mandi pada hari Jumat, maka diampuni semua dosanya. Apabila dia berjalan untuk mengerjakan sholat Jumat, maka Allah Ta'ala menulis atau mencatat baginya tiap-tiap langkahnya sebagaimana ibadah 20 tahun. Dan apabila dia mengerjakan sholat Jumat, maka diberi balas seperti amal selama 200 tahun. Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia berkata, sungguh aku mengerjakan sholat Jumat itu lebih suka daripada mengerjakan ibadah haji sunnah. Demikian juga diriwayatkan dari Maisyarah bahwa dia berkata, aku lewat di kuburan orang-orang Islam, maka aku membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabi'un farahimallahu ta'ala iyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Mudah-mudahan kesejahteraan untuk kamu sekalian, hai penghuni kubur. Kamu sekalian adalah orang-orang yang terdahulu ikutan kami. Dan kami sekalian pengikut kamu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berbelas kasihan kepada kami dan kepada kamu sekalian. Serta mengampuni kami dan kamu sekalian. Maka aku mendengar suruhan dari kubur yang mengatakan, keuntungan bagi kamu sekalian, wahai penduduk dunia, kamu sekalian bisa menunaikan ibadah haji 4 kali setiap bulan. Kataku, kemana kami bisa mengerjakan ibadah haji yang demikian itu? Seruan itu mengatakan, ialah sholat Jum'ah. Tidakkah kamu sekalian tahu bahwa sholat Jum'ah itu sebagaimana haji yang mabrur, haji yang diterima? Maka alangkah bahagianya kami seandainya kami bisa mengitari pintu-pintu semua masjidmu, sehingga kami bisa turut memperhatikan amal perbuatan baikmu, dan bisa mendengarkan zikirmu. Akan tetapi kami telah rela kepada kamu sekalian, hai penduduk dunia, dengan ucapanmu untuk kami sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berbelas kasihan kepada fulan yang telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abi Amrin
dari ayahnya, dari neneknya, dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau bersabda, Inna min warai jabalin kafin ardham bayda'a laysa fiha syai'un minan nabatat. Ka'annaha mislul fiddati wa sya'atuha mislud dunya sab'a marratin mamlu'atan minal malaikah. Law syaqatat ibratul la syaqatat alaihim wa fi yadi kullin minhum liwa'un tuluhu arba'una farsyahun wa la kulli liwa'in maktub la ilaha illallah muhammadur rasulullah yajtami'una kulla lailatin hawla jabalin qaf yatadarra'una ila Allah ta'ala wa yad'una bisalamati li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam fa idza in fajara subhu yaqulun Allahumma ighfir liman tasala wa qadarul jum'ata wa yarfa'u aswatahum bil yuka'i wa yaqulu ta'ala ya malaikati madza turidun wa yaqulun nuridu an taghfira li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yaqulu ta'ala qad ghafartu lahum. Sungguh di balik gunung Qaf itu terdapat sebidang bumi putih yang tidak ada padanya satu tumbuh-tumbuhan pun. Seakan-akan bumi itu seperti perak dan luasnya sebanding dengan luas dunia 7 kali lipat yang dipenuhi oleh para malaikat. Kalau sekiranya ada sebatang jarum yang jatuh, tentu mengenai mereka dari berjubelnya. Pada tangan masing-masing malaikat tersebut memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. yakni 1 farsak sama dengan 3 mil. Dan di atas tiap-tiap bendera itu tertulis, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah. Mereka para malaikat itu berkumpul setiap malam di sekitar gunung Qaf dengan bertadarruk merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dan berdoa memohonkan selamat sejahtera untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Apabila telah terbit waktu subuh, maka mereka sama berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi dan mendatangi sholat Jum'ah. Mereka para malaikat meneriakkan suaranya dengan menangis keras sekali. Maka Allah Ta'ala berfirman, Hai para malaikatku, apakah yang kamu sekalian kendaki? Mereka menjawab, kami mengendaki agar supaya engkau sudi mengampuni umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku mengampuni mereka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqa manaratan min fiddati bayda'a fi janibil baitil ma'mur. Wa tulul manarati khamsumi'ati am. Faida kana yaumul jum'ati yashhadu Jibrailu alaihi salatu wassalam ala tilkal manari roti fayu'addin. Fayashhadu Israfilu alaihi salatu wassalam alal minbari. Fayahtubu faya'ummu Mikailu alaihi salatu wassalam bil malaikah. Faida faragu minas salati. Yaqulu Jibrailu alaihi salatu wassalam. Ma khasolali minas sawabil ajlil adani. Wabtuhu li jami'i muadzzinil mu'mini. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi wajhil ard. Wa yaqulu Israfilu alaihi salatu wassalam. Ma khasolali minas sawabil ajlil khutbati wa ibatuhu li jami'i khutbah wa habduhu li jami'il khutaba'i fi wajhil ardi min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu Mikailu alaihi salatu wassalam ma khasala li minas sawabil ajlil imamati wa habduhu li jami'i man ummu yaumal jum'ati fi wajhil ard. Wa taqulul malaikatu kulluhum ma khasalana minas sawabil ajli jama'ati wa habnahu li jami'i man shallal jum'ati khalfal imam. Wa yaqulu Allah Ta'ala, Ya malaikati hal tudhiruna indi syakhawa wa izzati wa jalali
qad ghafartul yawma liman shalla min ibadi sholatal jum'ati imtisalan li amri waqtidaan bi habibi Muhammad. Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah menara dari bahan perak putih di samping Baitul Ma'mur yang tingginya 500 tahun perjalanan. Apabila hari Jum'ah, maka malaikat Jibril alaihissalam naik ke atas menara itu lalu azan. Malaikat Israfil alaihissalam naik mimbar lalu berkhutbah, dan malaikat Mikail alaihissalam mengimami para malaikat. Apabila mereka sudah rampung dari sholat, maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, pahala yang kuperoleh sebab azan ini, aku hadiahkan kepada semua orang yang menyuruh orang-orang mukmin dari umat Muhammad SAW di permukaan bumi. Malaikat Israfil alaihissalam berkata, pahala yang aku peroleh dari khutbah ini, aku hadiahkan kepada semua para khatib di permukaan bumi dari umat Muhammad SAW. Dan malaikat Mikail alaihissalam berkata, pahala yang aku peroleh dari imamah, yakni aku menjadi imam ini, aku hadiahkan kepada semua orang yang menjadi imam sholat di Jum'ah di permukaan bumi. Dan para malaikat semuanya berkata, pahala yang kami peroleh dari berjamaah ini, kami hadiahkan kepada semua orang yang mengerjakan sholat Jum'ah berjamaah di belakang imam. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, apakah kamu sekalian menampakkan kedermawananmu padaku? Demi keperkasaanku dan ketinggianku, sungguh pada hari ini, yakni hari Jumat, aku telah mengampuni para hambaku yang mengerjakan sholat Jumat karena bertaat kepada perintahku dan karena mengikuti jejak kasihku Muhammad SAW. Telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa biji gandum di atas khimarnya ke tempat penggilingan. Dia berkata, ketika gandum aku turunkan dari khimar, maka khimar itu lari. Dan ada seorang tetanggaku yang sama-sama mengolah tanah atau bertani datang dan berkata, hari ini giliranmu mendapatkan air, maka airilah sawamu. Kalau tidak, maka hilanglah bagian giliranmu. Waktu itu hari Jum'ah. Maka aku berkata dalam hati, sholat Jum'ah lebih aku sukai daripada lainnya. Maka aku tinggalkan semuanya dan aku mengerjakan sholat Jum'ah. Kemudian aku kembali ke rumah. Tiba-tiba biji gandum sudah tertumbuk dan sudah tersedia roti. Sawah sudah terairi dan khimar pun sudah kembali ke rumah. Maka aku berkata kepada istriku, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kata istriku, tetangga kita pergi ke tempat penggilingan dan menumbukkan karung-karung kita ini, yakni gandum yang di karung kita. Karena dia mengira karung itu miliknya, maka ketika dia membawa pulang ke rumahnya, aku tahu bahwa karung itu adalah kepunyaan kita. Lalu aku ambil dan aku bawa ke rumah kita ini. Adapun mengenai sawah, maka air telah datang dari sawah tetangga sehingga menjadi penuh. Sedang aku mengetahui itu semua, maka aku tinggalkan semua urusan dunia dan melanggengkan beribadah dan bertaat. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan qa'iman tahdal arshi, walahu arba'una alfi kurur. Minal kurni lal kurni masiratu alfi amin wala kulli kurnin arba'una alfi sofim minal malaikah wa fi wajhi syamsun wala qafahu qamarun wa ala sadrihi kawakib wa idha kana yaumul jum'ati yasjudu lillahi ta'ala wa yakulu fi sujudihi Allahumma fir liman shalla salatal jum'ati min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yaqulu wa ta'ala ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu liman shalla salatal jum'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan satu malaikat yang berdiri di bawah aras dan dia mempunyai 40.000 tanduk. Dari satu tanduk ke tanduk yang lain jauh berjalan 1000 tahun.
sedang di wajahnya terdapat matahari, yang di tengkuknya terdapat bulan, serta di dadanya terdapat bintang-bintang. Apabila hari Jum'ah, malaikat Mikail tadi bersujud pada Allah Ta'ala, serta berdoa di dalam sujudnya. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad SAW yang mengerjakan sholat Jum'ah. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang mengerjakan sholat Jum'ah. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Manik tasala yaumul jum'ati kufirat anhu dunubuhu. Wa idha masailal jum'ati katabahu ta'ala lahu bikulli khutwati ibadata isrina sanah. Wa idha sallal jum'ati ujira bi amali mi'ata sanah. Barang siapa mandi pada hari Jum'ah, maka dosa-dosanya dihapuskan daripadanya. Dan apabila dia berjalan untuk mengerjakan sholat Jum'ah, maka Allah Ta'ala mencatat baginya tiap-tiap langkah seperti ibadah 20 tahun. Dan apabila dia mengerjakan sholat Jum'ah, maka dia diberi pahala sebanding dengan amal baik selama 200 tahun. Ada sebuah cerita bahwa pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara. Kedua-duanya beragama Majusi. Yang satu telah menyembah api selama 73 tahun. Yang satunya lagi selama 35 tahun. Kemudian yang kecil berkata kepada kakaknya, Kak, kita sudah menyembah api sejak demikian sekian tahun. Maka marilah kita mencobanya. Apabila dia membakar kita sebagaimana membakar orang-orang lain, kita tidak usah menyembahnya lagi. Kita tidak usah menyembahnya lagi sama sekali. Dan kalau tidak, maka kita sembah sampai kita mati. Maka keduanya pun menyalakan api. Kata si adik kepada kakaknya, engkau meletakkan tanganmu ke api lebih dahulu, atau aku yang meletakkannya lebih dahulu? Kata si kakak, engkau dahulu meletakkan tanganmu. Kata si adik pun meletakkan tangannya ke dalam api. Dan ternyata api itu membakarnya. Kata si adik, celaka engkau. Serta merta dia menarik tangannya. Seraya berkata kepada api itu, hai api, aku menyembah engkau semenjak sekian tahun. Maka engkau tetap menyakiti aku, hai si aniaya. Kemudian dia berkata kepada kakaknya, Kak, marilah kita tinggalkan saja api ini. Kata kakaknya, aku tidak akan meninggalkan. Si adik meninggalkan api itu dan bersama dengan keluarganya pergi kepada Malik bin Dinar. Waktu itu Malik bin Dinar sedang duduk mengajar. Dia menceritakan kisahnya dan Malik bin Dinar memaparkan Islam padanya dan kepada keluarganya. Maka orang-orang sama menangis semuanya karena gembira. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepadanya, duduklah engkau di sini dahulu bersama-sama para sahabatku. Aku akan mengumpulkan uang dari mereka untuk kamu. Kata orang itu, aku tidak akan menjual agama dengan harta. Kemudian dia pulang dan dia dapatkan suatu suwungan atau tempat tinggal bekas runtuhan di kota dari beberapa suwungan yang lainnya. Maka dia masuk dan tinggal di dalamnya bersama keluarganya dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika pagi hari, istrinya berkata, keluarlah ke pasar dan carilah pekerjaan, kemudian belilah makanan. Maka orang laki-laki itu pun keluar, pergi ke pasar, dan dia tidak disewa oleh seorang pun. Dia tidak dapat pekerjaan. Katanya dalam hati, aku akan berbuat untuk Allah. Maka dia masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat sampai malam hari. Kemudian baru pulang ke rumahnya dengan hampa di tangan. Maka istrinya bertanya kepadanya, apakah engkau tidak mendapatkan sesuatu? Dia menjawab, aku telah bekerja untuk seseorang. Dan dia berkata, aku akan memberi upah kepadamu besok. Mereka pun sama tidur dalam keadaan lapar.
Pada pagi harinya dia pun pergi ke pasar dan juga tidak mendapatkan suatu pekerjaan. Maka dia pun berbuat untuk Allah juga. Kemudian dia kembali ke rumahnya dengan hampa di tangan. Dengan tangan hampa. Maka istrinya pun bertanya dan dia menjawab sebagaimana yang pertama. Maka mereka pun tidur malam dalam keadaan lapar juga. Tatkala pagi hari dan hari itu hari Jum'ah, dia tidak dapat pekerjaan juga. Maka dia pergi ke masjid dan mengerjakan sholat Jum'ah 2 rakaat. Lalu mengangkat 2 tangannya ke atas seraya berdoa, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan agama ini, demi kemuliaan agama Islam, dan dengan kemuliaan hari ini Jum'ah, maka hapuskanlah rasa susah hatiku dan urusan nafkah untuk keluargaku. Dan sungguh aku merasa malu kepada keluargaku, dan aku khawatir kepada mereka kalau kembali ke agama kakakku karena tekanan rasa lapar." Tatkala masuk waktu zuhur, ada seorang laki-laki datang ke sungai itu dan mengetuk pintunya. Maka istrinya yang tinggal di dalamnya keluar. Kiranya dia adalah seorang pemuda berparas bagus, di tangannya menggenggam talam dari emas tertutup oleh serbet. Seraya berkata kepadanya, "Ambillah, terimalah pagi ini dan katakan kepada suamimu, ini adalah upah pekerjaanmu untuk Allah Ta'ala pada hari Jum'ah ini." Maka sesungguhnya amal yang sedikit pada hari ini, yakni hari Jum'ah, bernilai banyak pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Perempuan itu pun mengambil bagi dan membuka serbet tutupnya. Tiba-tiba di dalamnya terdapat uang 1000 dinar. Maka dia mengambil 1 dinar dan pergi ke bankir, yakni penukar uang. Lalu orang bank itu menimbang dinarnya. Ternyata timbangannya lebih berat 2 kali lipat uang emas dunia. Orang bank itu memperhatikan lukisannya, gambaran uang dinar, dan dia ketahui bahwa dinar itu berbeda dengan uang dinar yang di dunia. Maka katanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau dapatkan dinar ini?" Wanita itu pun menceritakan kisahnya kepada orang bank. Kata orang bank padanya, "Terangkanlah ajaran Islam padaku." Orang wanita itu pun menerangkan ajaran Islam kepadanya. Lalu dia, orang bank itu, masuk Islam. Kemudian dia membayar 1000 dinar uang emas dunia kepada wanita itu. Ketika selesai sholat Jum'ah, orang laki-laki itu pun kembali dengan tangan hampa. Lalu mengambil pasir, diletakkan di kacunya, seraya berkata dalam hatinya, "Kalau istriku bertanya," seraya berkata, "apa yang engkau kerjakan?" Maka jawabku, "Aku mengerjakan gandum." Tatkala dia masuk rumahnya, dia dapatkan bau masakan. Maka dia meletakkan kacunya di sisi pintu, agar supaya istrinya tidak tahu. Kemudian dia bertanya pada istrinya, dari apa yang dilihat di dalam rumah. Maka istrinya bercerita kepadanya. Maka orang laki-laki itu sujud kepada Allah Ta'ala karena bersyukur terhadap apa-apa yang telah datang dari Allah Ta'ala. Kata istrinya, "Apakah yang engkau bawa di dalam kacu?" Dia menjawab, "Jangan engkau bertanya." Maka istrinya membuka kacu itu. Ternyata pasir di dalamnya telah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Dengan sebab kemuliaan sholat Jum'ah, maka pemuda itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Hadis rawahu arba'in. Hadis arba'in. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pergi ke Baitul Muqaddas. Maka dia melihat suatu kaum yang sama menyembah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Lalu dia bertanya kepada mereka. Mereka berkata, "Kami sekalian adalah dari umatmu. Kami menyembah kepada Allah Ta'ala di sini sejak 70 tahun dengan sungguh-sungguh. Pakaian kami adalah awan putih. Makanan kami adalah tumbuh-tumbuhan bumi. Dan minuman kami adalah air hujan." Maka Nabi Musa alaihissalam menjadi gembira. Lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Musa, "Hai Musa, umat Muhammad mempunyai hari di saat itu sholat 2 rakaat lebih baik daripada isi semuanya.
dari Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, hari apakah itu? Dia Allah berfirman, hari Jum'ah. Maka Nabi Musa alaihissalam menginginkan hari Jum'ah itu. Firman Allah Ta'ala kepadanya, hai Musa, hari Sabtu bagimu, hari Ahad bagi Isa, hari Senin bagi Al-Khalil Ibrahim, hari Selasa bagi Zakaria, hari Rabu bagi Yahya, hari Kamis bagi Nabi Adam, dan hari Jum'ah bagi Muhammad alaihissalam dan bagi umatnya. Dan Nabi Musa alaihissalam kagum terhadap keutamaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Atani Jibrailu alaihissalam, wa fi kaffihi miratum baydha'u wa qala, hada yawmul jum'ati yu'riduha alaika rabbuka litakuna laka idawu wa li ummatika ba'dak. Wa fi satil mirati nuqtatun faqul ma hadhihi nuqtah qal ya sya'atun min arba'in wa isrina sana wa isrina sya'ah wa man ta'awahu ta'ala fi tilka sya'ati istajaba Allahu du'aahu wa huwa sayyidul ayyam. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam sedang di telapak tangannya terdapat sebuah cermin putih bersih dan dia berkata, ini adalah hari Jum'ah yang disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai hari raya bagimu dan bagi umatmu sesudahmu. Dan di tengah-tengah cermin itu terdapat titik. Maka aku bertanya, apakah titik di cermin itu? Dia berkata, ini adalah 1 jam dari 24 jam. Barang siapa berdoa kepada Allah Ta'ala di saat itu, maka Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Dan dia adalah pemimpinnya semua hari. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Idza kana yaumul jum'ati yab'atsu Allahu ta'ala al-malaikata ala wajhil ardi wa fi aydihim aklamun min dabi wa qaratishu min fiddatin yakfifuna ala abwabil masajidi wa yaktubuna isma man dakhala al-masjida wa shallal jum'ata wa idza faragu min as-salati yarji'una ila as-sama'i fa yaqulun ya rabbana katabna isma man dakhala al-masjida wa shallal jum'ata wa yaqulu Allah ta'ala ya malaikati wa izzati wa jalali anni qad ghafartu lahum wa ma 'alaihim syai'un min dunubihim. Apabila telah hari Jum'ah, apabila datang hari Jum'ah, maka Allah Ta'ala mengirimkan para malaikat ke permukaan bumi, sedang di tangannya memegang pena dari emas dan kertas dari perak. Mereka itu berdiri di pintu-pintu semua masjid dan mencatat orang-orang yang masuk masjid dan mengerjakan sholat Jum'ah. Apabila mereka itu sudah selesai mengerjakan sholat, maka para malaikat sama kembali ke langit, lalu berkata, wahai Tuhan, kami telah mencatat nama orang yang masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat Jum'ah. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, demi keperkasaanku dan ketinggianku, sungguh aku telah mengampuni mereka dan mereka sudah tidak berdosa sedikit pun. Beliau Nabi SAW bersabda, Marroha ila jum'ati fi sa'atil ula. Faka'annama qarraba badanah. Wa marroha fi sa'ati saniyati. Faka'annama qarraba baqarah. Wa marroha fi sa'ati saliyati. Faka'annama qarbat kabsa. Wa marroha fi sa'ati rabi'ati. Faka'annama ahdad dajajatam wa marroha fi sa'atil khamisati. Faka'annama ahda baydah. Fa'idha kharajal imamu ilal mibrati tuwiyatis suhufu waruqiatil aqlamu wajtama ghatil malaikatu indal mimbari yastami'unal khutbah
Wa man jaa'a ba'da dzalika fa ka'annama jaa'a li haqqis shalah. Barang siapa berangkat sholat Jumat pada saat pertama, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor unta. Barang siapa yang berangkat hari Jumat pada saat kedua, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor lembu. Barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang ketiga, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor kambing. Dan barang siapa berangkat sholat Jumat pada saat yang keempat, maka seakan-akan dia telah menghadiahkan seekor ayam. Dan barang siapa berangkat sholat Jumat pada saat yang kelima, maka seakan-akan dia telah menghadiahkan sebutir telur. Apabila imam sudah keluar naik ke mimbar, maka kertas catatan sama dilipat, ditutup, dan diangkatlah semua pena. Sedang para malaikat sama berkumpul dekat mimbar sambil mendengarkan khutbah. Maka barang siapa datang ke sholat Jumat sesudah itu, seakan-akan dia hanya mendatangi haknya sholat. Dan diterangkan sesungguhnya manusia itu keadaan takarubnya kepada Allah Ta'ala menurut pandangannya. Sesudah dengan kecepatan mereka dalam mengunjungi Jum'ah. Karena itu dikatakan bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam Islam ialah meninggalkan perhatian terhadap cepat-cepat mengunjungi Jum'ah. Telah disebut pula dalam sebuah hadis, Innal malaikata yatafaqqadunal abda idza ta'akhkhara man waqtihi yaumal jum'ati wa yaqulun wa huma in kana ma akharahu faqran faqnihi wa in kana maradan fasfihi wa in kana syughlan fafarriqhu li ibadatik wa in kana lahwan fa'amil qalbahu ila ta'atik. Sungguh para malaikat berusaha mencari hamba Allah. Apabila dia terlambat waktunya pada hari Jumat, mereka berkata, Ya Allah, apabila yang menjadikan dia terlambat itu kefakiran, maka jadikanlah dia orang kaya. Apabila yang menjadikan dia terlambat itu sakit, maka sembuhkanlah. Apabila yang menyebabkan terlambat itu kesibukannya, maka rampungkanlah karena untuk ibadah kepadamu. Dan apabila yang menjadikan terlambat itu kelalaian, maka condongkanlah hatinya untuk bertaat pada engkau. Pada abad pertama dahulu, sesudah fajar menyingsing, maka jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang membawa lampu dengan berjejal-jejal di jalan untuk menuju ke Masjid Jami, sebagaimana hari-hari raya. Sehingga terputuslah yang demikian itu sampai sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah khazanah ilmu bagi kita semuanya.